Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sasdia. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Untuk pertanyaan pertama, apa pentingnya dana pensiun bagi karyawan? Nah, untuk pemberi kerja, tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, itu agar di masa usia karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Nah, yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kekayaan dana pensiun yang bersumber dari iuran peserta dikelola? Lembaga dana dan pensiun yang besar biasanya mengembangkan kebijakan investasi secara tertulis dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Secara periodik, kebijakan investasi tersebut akan dievaluasi bersama antara manajer investasi dan pemilik dana pensiun. Ketika menempatkan dananya dalam investasi, pengelola dana pensiun akan mempertimbangkan tingkat keuntungan, resiko, kebutuhan, dan likuiditas dan diversifikasi. Untuk yang ketiga, itu pertanyaannya, jelaskan fungsi dana pensiun bagi pesertanya. Untuk fungsi bermanfaat bagi peserta yang sebelum memasuki usia pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia. Nah, ahli waris dari peserta diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Misalnya, kamu bekerja, kemudian di usia 40 tahun kamu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat. Nah, dana pensiun akan memberikan uang pertanggungjawaban ke kamu. Pertanyaan keempat, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan atau bank atau asuransi. Pembentukan ini dilakukan untuk program pensiun iuran pasti atau PPIP. Dana yang terkumpul akan terpisah dari dana pensiun bank dan perusahaan asuransi. Pertanyaan kelima itu jelaskan prosedur peminjaman dana di Pegadaian. Yang pertama itu datang ke kantor Pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Terus yang kedua, menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadainya. Kemudian yang ketiga, pembuatan SBK, dan yang terakhir itu nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Pertanyaan ke-6 itu pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Untuk pertanyaan yang ke-7, itu jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi leasing. Untuk melakukan kegiatan leasing pasti melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama, lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu jelaskan kelebihan leasing dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Untuk pertanyaan nomor 9, itu jelaskan arti pentingnya asuransi bagi masyarakat.
Asuransi, selain penting dalam jangka pendek, asuransi juga penting bagi aset Anda dalam jangka panjang. Asuransi dapat melindungi Anda dari biaya seperti kecelakaan, kematian, dan kesehatan. Asuransi jangka panjang ini sangat penting agar Anda terbebas dari kekhawatiran tabungan selama ini. Dalam memberikan kenyamanan bagi Anda dan keluarga dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk asuransi itu ada jenis Aksa Mandiri menyediakan beragam pilihan produk asuransi yang dapat melindungi Anda dari resiko kerugian finansial apabila terjadi musibah tidak terduga. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya objek yang disesuaikan ini adalah harta benda atau aset. Objek tersebut bisa rumah pribadi, tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Sebagai contohnya, kamu punya harta benda atau aset tertentu. Bisa saja harta benda atau aset yang kamu miliki rusak atau hilang. Nah, sekian jawaban dari beberapa pertanyaan soal UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Halimatus Sasdiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.